Saudara Harun, Iya, benar, Prof. ya, saudara di daerah mana saat ini? Di Bekasi, Prof. Di Bekasi. Mudah-mudahan wifi-nya bagus. Baik, Amin. kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda diberi waktu singkat ya, 2-3 menit menyampaikan isi dari tesis Anda. Silakan. Baik, izin share screen, Pak Dokter. Izin sudah terlihat, Pak Oke, Dokter? sudah. Ya, singkat-singkatnya langsung judulnya apa gitu ya. Baik, siap, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat, yang saya muliakan, Prof. Dr. Haji Muhammad Darwisudi MSI, kemudian Dr. Ali Nurdin MAG, yang saya hormati dan saya cintai. Insya Allah saya akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu Rosem Usmani Perspektif Hadi Ma'rifah, studi kritis terhadap pemikiran Hadi Ma'rifah terhadap Rosem Usmani di dalam buku At-Tamhid fi Ulum Al-Quran. Latar belakang masalah dalam tesis ini, kami menemukan bahwa dalam pandangan Hadi Ma'rifah ada ketidaksesuaian antara Rosem Usmani dan Rosem Imla'i. Dalam pandangannya, ada 20 kesalahan dalam penulisan Al-Quran menggunakan Rosem Usmani ini. Maka kami menggunakan rumusan masalah, masalah mayor inti pokok adalah bagaimana Rasul Usmani, perspektif Hadi Ma'rifah. Dan masalah turunannya, minornya, yaitu bagaimana diskursus seputar Rasul Usmani. Kemudian yang kedua, seperti apa pandangan Hadi Ma'rifah terhadap Rasul Usmani. Dan yang ketiga, bagaimana telah kritis terhadap pandangan Hadi Ma'rifah tentang Rasul Usmani. Adapun temuan daripada rumusan masalah yang tadi disebutkan, yang pertama adalah diskursus seputar Rasem Usmani. Bahwa yang pertama terjadi perdebatan tentang Rasem Usmani apakah merupakan tauqifi, ijtihadi, atau mengkompromikan keduanya. Kemudian yang kedua, Rasem Usmani itu memiliki kaidah tersendiri dalam penulisannya. Di dalam tesis kami menyebutkan tiga pandangan ulama kaidah daripada Rasul Usmani, tapi kami mengambil dalam tesis ini yaitu kaidah yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti ada enam, yaitu al-hadzf, az-ziyadah, al-hams, al-badl, al-fasl wal wasl, kemudian ma fihi qira'atani wa kutiba ala ihdahum. Kemudian temuan tesis yang kedua, pandangan Hadi Ma'rifat terhadap Rasul Utsmani ini ada di jilid pertama ya di kitab beliau At-Tamhid fi Ulumil Quran. Ada tiga pandangan besar. Yang pertama, Hadi Ma'rifah memandang bahwa Rasul Utsmani ini tidak bersifat tauqifi, melainkan unsur ijtihadi dari para sahabat dalam proses penulisannya. Kemudian yang kedua, Hadi Ma'rifah berpendapat bahwa sejumlah bentuk penulisan dalam Rasul Utsmani menyimpang dari kaidah-kaidah imla'i. Kemudian yang ketiga, Hadi Marifah menyebutkan ada 20 kata yang tidak sesuai dengan rasam imla'i dan bahkan inkonsistensi dalam penulisannya. Kami juga menyertakan di tesis ini tentunya 20 lafaz tersebut dan 5 daripada 20 lafaz tersebut ini tidak konsisten dalam penulisan di satu ayat ke satu ayat yang lainnya. Kemudian di temuan tesis kami yang ketiga, telah kritis terhadap pandangan beliau tentang Rasul Utsmani. Dari tiga poin pandangan besar tadi, yang pertama adalah kami menganggap bahwa argumentasi yang dibangun oleh Hadi Marifah banyak bertumbuh pada asumsi linguistik modern dan penulisan mushaf ya yang diwariskan oleh para sahabat Nabi ini bersifat mandat atas persetujuan Rasulullah SAW itu sendiri sehingga tidak boleh diubah berdasarkan kaidah rasional modern yang bersifat ijtihadi. Kemudian yang kedua ya tentang membedakan antara rasum imla'i dan rasum usmani bahwa meskipun tampak menyimpang dari kaidah imla'i ya rasum usmani justru dirancang untuk mengakomodasi ragam qiraat yang mutawatir. Lalu pandangan yang ketiga yaitu penulis membantah tentang 20 lafaz tersebut dengan argumentasi ada kaidah Rasul Utsmani, kemudian ada kaidah kiroat yang mana Rasul Utsmani itu mengakomodir berbagai macam kiroat dan transmisi sanad yang mutawatir. Itu semua kami tuangkan di dalam tesis setiap kata perkatanya. Nah, adapun di presentasi sidang tesis ini kami Lewati mengumpulkan aja itu. ya gimana? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya siap. Kesimpulannya Prof bahwa kami menilai bahwa Rasul Utsmani
tetap bersifat tauqifi. Kami apa namanya sepakat dengan mayoritas ulama yang apa namanya berpendapat bahwa Rasul Utsmani bersifat tauqifi, yaitu bersumber dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Meskipun secara faktual proses penulisan mushaf itu dilakukan oleh para sahabat, namun proses ini berlangsung dalam pengawasan, pengesahan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, arti itu artinya ini merupakan bentuk yang telah mendapatkan legitimasi kenabian dari baginda Nabi. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua bahwa sistem Rasul Utsmani ini memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang otoritatif dan tidak bisa disamakan dengan Rasul Imla'i. Ya, sistem penulisan ini memiliki legitimasi sejarah, metodologi ilmiah, dan otoritas spiritual yang terjaga. Bahkan penulisan terhadap sistem ini atas dasar penyederhanaan dan rasionalisasi linguistik malah justru beresiko menimbulkan distorsi pada kemurnian teks Al-Quran. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. stop. Terima kasih. Selanjutnya yang terhormat Dr. Ali Nurdin MAG. Baik, terima kasih Prof. eh Ananda Harun ya. Iya. Mungkin bisa dibantu bagaimana sejarah ringkas sampai kemudian kita mengetahui apa itu Rosama Usmani. Baik, Alhamdulillah. Eh, Rasem Usmani ini, nama kata Usmani disandarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, yang dimaksud adalah beliaulah yang mengkodifikasi, menyusun, membukukan Al-Quran gitu. Jadi Rosem ini dinisbatkan kepada Utsman bin Affan atas dasar tersebut. Tapi sebenarnya bisa dikatakan Rosem ini tuh Rosem Qurani sebenarnya. Ya, Rosem yang bersumber dari baginda Nabi. Namun karena penyusunannya, pelengkapannya, pembukuannya, ibaratnya finalnya di Sayyidina Utsman bin Affan sehingga dinamakan dengan Rosem Utsmani. Memang Sayyidina Utsman betul itu Begitu, ya, Pak. melakukan itu atau gimana? Membukukan, Pak Dokter. Iya, Mengumpulkan, membukukan. kira-kira beliau langsung membukukan sendiri atau menginstruksikan kepada tim untuk membukukan. Iya, menginstruksikan Nah, itu yang kepada saya tim. maksud ya. Kan beliau kan sebagai khalifah Amirul Mukminin kan, nggak Iya, nggak melaksanakan sendiri, tapi iya, menginstruksikan tim yang kemudian agar menjadi terkodifikasi kan gitu. Oke, ya itu yang saya maksud tadi kemudian. Oke, kemudian dis apa ya perdebatan para ulama tentang Rosam Usmani kan cukup kompleks ya, cukup banyak begitu. Anda bisa ringkaskan seperti apa perdebatan mereka itu? ya. Perdebatan tentang Rasul Utsmani sebenarnya bermuara kepada inti pokoknya tentang apakah ia itu merupakan tauqifi Hmm, ataukah ijtihadi itu, Pak Dokter. hmm, Berdasarkan landasan hal tersebut, maka terjadilah banyak perdebatan di situ. hmm, Gitu. Nah, seperti contohnya yang terjadi pada pemikiran Hadi Marifah ini. Ya, beliau menganggap kesalahan yang terjadi ini atas dasar ijtihadinya para sahabat Nabi. Itu. hmm, Jadi adanya kesalahan dalam penulisan yaitu ijtihadinya dari para sahabat Nabi. Itu. Adapun yang tidak sesuai dengan imlainya itu sebenarnya lebih banyak daripada 20 beliau apa namanya menemukan. Tetapi yang 20 ini adalah yang menurut beliau kesalahannya tuh fatal gitu. Jadi redaksi beliau itu karena lahnu fiha ajiban jiddan gitu. hmm. Nah, yang 20 ini disebutkan al-akhta ini. Adapun kesalahan dalam proses dalam Rosem Usmani yang tidak sesuai dengan Imla'i, beliau menemukan 6.777 kesalahan gitu. Tapi Hmm. yang kami kaji tidak yang 6.000 itu, tapi yang 20-nya saja yang menurut beliau itu kesalahan yang besar. Nah, itu semua perdebatan yang terjadi di Rosem Usmani bermuara kepada menurut kami, yaitu hemat saya, pendapat apakah Rosem Usmani ini tauqifi ataukah ijtihadi. Seperti itu, Pak Dokter. Oke, kalau kita berinteraksi dengan kaum muslim awam gitu ya, gimana menjelaskan Rosam Usmani itu? Seperti apa? Baik.
Untuk awam, untuk orang awam, maka yang perlu diperhatikan biasanya kami menjelaskan ya kalau ke murid-murid tahfiz dan tahsin itu bahwa Rasul Ismani itu batang tubuh hurufnya Hmm. sebelum adanya titik dan harokat gitu Pak Dokter. Singkatnya seperti itu sehingga lebih dipahami. Jadi batang tubuhnya sebelum ada titik dan harokat dan sebelum ada hamzah gitu. Oke. Jadi artinya titik, harokat, atau dhob wa syakl itu bukan Rosam Usmani. Bagaimana? Iya, untuk penulisannya ya, penulisannya karena datang setelah zaman tersebut gitu. Tapi Kapan tuh Rasul datangnya itu? Utsmani adapun titik itu ditulis oleh Nasr bin Asim Al-Laitsi yang meninggal pada tahun 75 Hijriah. Kalau harokat eh, Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, saya meninggalnya lupa eh, di zaman Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Itu Pak Dokter. Adapun Hamzah di Khalil bin Ahmad Al-Farahidi 170 Hijriah. Oke, baik. Hadi Ma'rifah ini latar belakang manhajnya apa ini? Syiah Pak Dokter. Dia berkebangsaan Iran. Syiah beliau. Beliau di apa namanya sudah sampai level Ayatullah itu di bawahnya imam gitu. Atau di Sunni itu setara Al-Mujtahid mutlak Hmm. Nah, gitu Pak Dokter. dari penulisan bukunya ini, kira-kira ada nggak bias kesyiahannya? Atau murni objektif, atau menurut pandangan Antum gimana? Iya Pak Dokter. Dari segi kami baca di jilid 2 itu kami menemukan ya tapi tidak masuk dalam tesis ini karena fokus ke Rasul Utsmani. Beliau itu hanya melegitimasi satu qiraat saja yaitu itu riwayat Hafs an Asim saja gitu. Seperti itu. Dan beliau hanya eh, atas dasar hal tersebut yang tadi qiraat itu beliau hanya terima qiraat riwayat Hafs saja itu sehingga apa namanya terjadi bias atas penulisan Rasul Utsmani yang dianggap berbeda dengan Rasul Imla'i itu. Bahkan kiroat juga. Hmm, oke. Ini terakhir ya. Kira-kira alasan apa yang kita harus melestarikan Rosam Usmani? Karena kalau sebagian umat itu terkadang mereka merasa lebih mudah membaca Rosam Imla'i. Nah, kira-kira alasan apa yang paling mendasar kenapa kita harus melestarikan Rosam Usmani ini? Baik, alasan yang paling mendasar bahwa penulisan Al-Quran itu tidak berubah dari zaman Nabi hingga saat ini. Jika adanya penulisan Al-Quran perubahan dari zaman ke zaman mengikuti era eh, penulisan kontemporer modern itu, maka akan terjadi terus perubahan dan itu akan eh, menurunkan martabat Al-Quran yang mana dia tidak berubah teksnya dari zaman baginda Nabi Al-Quran tersebut ditulis sampai ke akhir zaman. Dan ini yang membedakan antara Al-Quran atau kitab suci umat Islam dengan kitab suci yang lainnya yang terjadi perubahan, yang mana kitab suci lain yang lainnya itu terjadi perubahan dari masa ke masa mengikuti perkembangan zaman. Itu Pak Dokter. Oke, terima kasih. Cukup kami kembalikan ke Prof. Darwis. Terima Monggo. kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih. Eh, ya, ini itu Anda tadi mengatakan setuju bahwa Al-Quran itu eh, apa namanya khatnya itu tauqifi ya? Apa? Iya Rasa betul Pak Dokter. Hah? Rasam Usmaninya TV. Maksudnya apa? Anda mengatakan bahwa namanya aja Rasam Usmani itu ditulis dan rasamnya itu pada Samad Usmani. Enggak, Iya Pak Dokter. alasannya Anda mengatakan tauqifi dari mana? Iya, untuk penamaan saja, ibaratnya penamaannya memang dia Rasam Usmani, tetapi penulisannya batang tubuh hurufnya yang ditulis oleh para sahabat ketika itu atas dasar perintah pengawasan dan legitimasi dari baginda Nabi. Hmm. Sehingga ini juga Ya, yang menjadikan pendapat Rasulullah saya itu. menjadi tauqifi.
Rasulullah itu Pak tidak Dokter. sampai mengoreksi sampai bentuk tulisannya dan sebagainya. Justru Khalifah Utsman itu mengapa mengatakan kalau Anda berselisih dalam soal bacaan itu bukan pada soal tulisan ya, tulisan itu kembalilah ke luwah Quraisy. Jadi itu tidak. Anda tahu nggak bahwa Hamzah itu tidak ditulis oleh zaman itu Khat Utsmani Iya, nggak? iya, Ada iya, ada ada sekarang disebut Razam Utsmani ada Hamzahnya gimana dong mau disebut gimana? iya. Hamzah itu Kan nggak tadi, ada tulisannya, nggak ada tulisan, nggak ada simbolnya di situ. iya, Nisa, khusus memang penulis. ya, Ya, tersendat Pak Dokter. Maaf. lanjut lanjut. Ya, memang khusus penulisan Hamzah tadi kalau berdasarkan pengertian Rasul Usmani itu sebenarnya kami lebih merujuk kepada batang tubuh huruf yang belum ada titik, belum ada harokat dan Hamzah, Pak Dokter. Gitu. Ya, untuk Hamzah itu memang kan di zaman setelah Nabi, berarti setara dengan penulisan titik, harokat, tanda-tanda yang lainnya selain batang tubuh huruf itu. Ya Gitu. kalau dia Tapi tahu kalau kalau dia tahu kifi, mesti nggak boleh dong nggak boleh ditambah-tambahin begitu ada Hamzah segala macam begitu. Yang tahu kifi itu adalah yang bacaannya, artinya itu bacaannya. Kalau tulisan kan sudah berubah-ubah itu, ya nggak ada iya, penambahan dan sebagainya. Nah sekarang ada yang mengkritik, misalnya kritik tadi itu Khat Usmani. Jadi ada yang mengatakan bahwa eh, ini mestinya itu kembali ke Khat Usmani itu. Khat Usmani itu yang belum ada kelengkapan harakat titik segala macam itu. Karena yang pekritik ini saya lupa jadi namanya. Kalau orang Barat sih oke, tapi ini orang Islam juga yang menyatakan bahwa dengan memberikan titik, memberikan harakat itu justru menunjukkan adanya interest orang yang memberi titik sesuai dengan kemauannya. Tapi mestinya itu kembali ke yang tadi belum ada hamzah, belum ada harakatnya dan sebagainya. Menurut Anda sendiri gimana? baik, Pak Dokter. Untuk penitikan, pengharokatan, dan penulisan Hamzah tersendiri setelah pasca kodifikasi Rasul Usmani itu, ya tetap patokan penulisannya terhadap bacaannya, Pak Dokter. Bukan terhadap kemauan si penulis mau di mana diletakkan titiknya ini, ataupun Ya, apa namanya ketika harokatnya ini, sudah Pak Dokter. memberi harakat itu pasti sudah mengikuti salah satu versi. Ya, jadi kalau Ya, dibiarkan kosong tanpa harakat kan bisa dibaca apa namanya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum apa wamsahu biruusikum wa arjulakum arjulikum. wa arjulikum kan bisa. Ya, Dengan harakat berarti saya menutup kemungkinan yang berpaham berbeda dengan saya. Itu kritiknya di situ. Oke, eh, terus apa? Ini Anda melihat sendiri Quran standar Indonesia itu Rasam Usmani atau Rasam Imlai itu? Rasul Usmani tapi versi Ad-Dani, Abu Amr Versi Ad-Dani, Pak Dokter. Kalau ah, yang Mushaf Abu Daud. Timur Tengah, ya Madinah dan sekitaran Timur Tengah, itu versi Imam Abu Dawud, Hmm. Ya, versi itu Abu Dawud. seringkali orang-orang seperti di Brunei itu Iya, menganggap bahwa Quran standar Indonesia itu tidak Utsmani. Dan Anda termasuk memang harus standar Utsmani yang digunakan. tidak Pak Dokter. Oh, tidak. Jadi boleh. Karena kan ada versi itunya, madhabnya, madhab penulisannya. Yang versi Abu Dawud boleh, versi Oh, tidak. kemudian Kalau itu semua Ad-Dani boleh. itu dua-duanya. Gimana Pak Dokter? Itu dua-duanya Utsmani itu cuma berbeda Iya, dalam hal tertentu. Tapi yang saya iya. maksud, saya misalnya menulis Mm, Malik Yaumiddin, saya pakai alif. Kata mm. boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, saya penganut madhab tauhid. Ah, Ya, itu ada yang di madhab ketiga, Pak Dokter, yang boleh menuliskan dengan rasam imla'i untuk kaidah pengajaran saja gitu. Tapi ya. untuk penulisan Jadi, mushaf ya harus itu dengan karena Utsmani. maksudnya
Rasam Usmani itu sudah bisa menampung dari berbagai macam Kiraat. versi qiraat, ya. Benar, benar, Pak. Qiraat. Jadi dengan menulis Maliki dengan Manu berarti kan saya Komodir. menganulir bacaan yang bacanya pendek. Oke, jadi untuk persatuan tuh bagusnya memang harus dengan Usmani ya. Apalagi Ya, tanpa betul. harakat. Cuma kan persoalannya orang-orang ajam yang tidak bisa baca Quran nanti nggak bisa baca tanpa harakat. Oke, cukup untuk Anda. Ya, Ya ya, bisa. terima kasih banyak, Pak Ya, Dokter. Anda Terima kasih, terima kasih. boleh meninggalkan ruang. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak. Jazakumullah khair, jaza. Saya awali, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca. Memutuskan bahwa seorang nama Harun Qadaru Ramadan, NIM 212510014, judul tesis, Rasm Usmani Perspektif Hadi Ma'rifah, dan seterusnya, dinyatakan lulus nilai ujian tesis 92, IPK 3,63. Amat baik. Dan kepada saudara-saudari diberikan hak memakai gelar Magister Agama MAG bagi yang berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Magister Pendidikan atau MPD bagi saudara yang berasal dari Manajemen Pendidikan Islam. Atas nama pribadi dan Direktur Program Direktur Pasca Sarjana Universitas PTIK Jakarta menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja secara resmi meraih gelar magister dalam bidang masing-masing. Jaga nama baik alma mater, PTIK itu ada Q-nya di situ, maka semua ilmu yang Anda terima itu bukan apa-apa, itu untuk senantiasa berkhidmat untuk Al-Quran. Saya kira itu saja, kita akhiri dengan hamdalah, semoga semuanya senantiasa sehat dan sukses dalam karir masing-masing. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.